Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Erik Wiro. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengobati penyakit kencing manis atau diabetes dengan menggunakan teknik pijat refleksi yang ada di bagian kaki maupun nantinya ada di bagian tangan. Ya, di sini seperti kita ketahui bahwa pijat refleksi itu pengobatan yang sudah kita kenal dari dahulu dan terbukti juga efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit. Semoga video ini nantinya bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oleh karena itu, sebelum kita memulai tutorial videonya, silahkan like, komen, subscribe, dan share agar channel ini semakin berkembang. Oke, awalnya kita seperti biasa, seperti video-video saya sebelumnya, bahwa untuk mengobati semua penyakit itu yang didahulukan adalah 3 titik pertama, yaitu ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Kenapa? Karena titik itulah yang nantinya akan membawa semua kotoran yang setelah kita pijat, itu kotoran-kotoran yang ada di dalam darah kita itu akan dibuang oleh sistem pembuangan mereka. Oke, kita tentukan dulu ya apa saja sih untuk mengobati penyakit diabetes itu yang kita harus ketahui titik-titiknya. Oke, yang pertama adalah titik ginjal. Nah, jadi kalau misalkan ginjal itu kita ini ya, ada tulang di sini, kita ambil rata begini. Nah, ini kurang lebih ini 1 jari di atasnya. Nah, ini adanya di antara jari tengah dan jari telunjuk ya. Di sini kira-kira nih. Nah, ini kita tentukan dulu. Nah, pijatan di sini ini bisa kita lakukan dengan seperti ini atau juga bisa dengan kayu. Nah, tapi sebelumnya kakinya ini harus kita stretching dulu. Nah, kenapa harus di stretching? Supaya nanti pada saat pemijatan itu nanti akan lebih gampang lagi. Jadi kakinya nih nggak kaku, nggak terlalu keras telapaknya ya. Nah, ini pemijatannya bisa melalui boleh pakai minyak kapan aja. Nah, oke, kembali lagi ke titiknya, ke titik ginjal. Nah, ini titik ginjal kita pencet 2 menit sampai 5 menit, atau kalau misalkan memang penyakitnya sudah terlalu parah, maka kita pencetnya sampai 10 menit ya. Kemudian titik kedua adalah titik yang namanya saluran kencing. Nah, saluran kencing, untuk menentukan titik saluran kencing ini dia disejajar dengan ini ya, sejajar dengan antara jempol dengan telunjuk. Nah, kurang lebih gitu. Nah, ini tadi ada tulang ya. Nah, ini 1 jarinya di sini. Nah, ini ya, kurang lebih di sini. Kita tandain dulu. Nah, ini bisa kita pijat seperti ini ya. Kalau misalkan memang kulit kakinya tidak keras atau tebal gitu ya. Karena kadang-kadang ada juga tuh beberapa orang yang memiliki telapak kakinya ini nih semuanya keras atau kapalan atau bagaimana. Ya, kita nyebutnya mungkin ya kulit badak gitu atau gimana lah. Ya. Nah, itu ada juga. Makanya diperlukan alat pijat seperti ini. Nah, pada saat memijat itu juga harus kita kita pijat seperti ini. Kita tekanannya ini nih kurang lebih 2 kilo. Jadi untuk menentukan berapa kencang tekanan kita itu ya kita bisa ukur dengan jari kita atau tekanan itu di timbangan. Nah, itu kurang lebih ya sekitar segitu. Nah, ini pada saat kalau kita menggunakan kayu ini, kita harus pada saat kita tekan ini kita goyang sedikit aja, tapi jangan lari-larian ininya. Tapi di titik tersebut kita tekan. Nah, kalau misalkan memang ada kotorannya, maka kita akan merasakan, atau orang yang dipijat itu akan merasakan nyeri. Oke, untuk titik ketiga yaitu titik kandung kencing. Nah, kalau gampangnya tuh begini aja nih. Nah, gampangnya ini kita tentukan begini aja nih dengan 3 jari ini nih. Nah, seperti ini. Nah, ini dia sejajar sama ini nih. Ya, antara kulit ini kan sama kulit lapak berarti ada perbedaannya tuh.
Nah, itu di situ. Tapi kita gampangnya begini untuk menentukannya. Nah, ini kurang lebih di sini. Nah, ini sama, tetap kita pijat seperti ini, kita tekan arahnya ke atas dan arahnya ke belakang gini ya. Nah, gini. Kita tekan begini. Ya, kelihatan ya. Nah, ini harus stabil kita mijitnya, jangan lari-larian. Nah, agar mencegah supaya tidak terjadi lecet pada saat kita melakukan pemijatan, maka kita bisa tambahkan lagi dengan dengan hand body lotion, olive oil atau minyak kelapa atau apapun yang bisa bersifat ini melicinkan supaya ini tidak lecet nanti pada saat itu. Kita ketahui bahwa penyakit diabetes ini adalah penyakit yang berkaitan dengan sistem metabolisme, yaitu sistem dari lambung, dari usus 12 jarinya, pankreasnya, kandung empedunya, kelenjar paratiroid, kepala. Ada juga dan juga di daerah kepala itu bagian otak, nanti juga itu berkaitan juga ya nantinya ya. Nah, terus setelah 3 titik ini, maka kita ke arah ke kepala dulu. Kenapa ke kepala? Karena sistem kepala ini semuanya ada aliran yang ke semua organ itu melalui ke kepala. Untuk melancarkan hal tersebut, maka kita titik kepala. Nah, kepala mana aja? Nah, kalau misalkan kita sudah berbicara kepala, berarti ini semuanya sistem yang ada di jari nih. Ini ya, ini daerah sini ini kepala semua. Ini ada otak besar, di sini juga ada kelenjar bawah otak atau pituitari mengatur irama metabolisme ya. Nah, yang mengatur irama metabolisme yang dilakukan oleh kelenjar tiroid nanti. Nah, ini ada di sini. Seperti itu. Nah, juga di sini ada bagian dahi. Di sini juga ada bagian kelenjar otak besar. Nah, di sininya kelenjar otak kecil ya. Nah, ini minimal ini 4 ini ya. Nah, untuk yang lainnya ini bisa kita pencet juga di daerah sini. Kita pencetnya begini aja. Kalau untuk yang ini kita bisa pakai jari juga bisa, tapi juga untuk supaya itu lebih fokus ke titik sarafnya kita bisa pencet pakai ini. Nah, untuk penjelasan mengenai hal-hal tersebutnya bisa dilihat dari gambar yang nanti ada di link description-nya ya. Teman-teman bisa download, jadi di situ ntar bisa juga sebagai panduan teman-teman pada saat nanti melakukan pemijatan. Oke. Nah, setelah yang di bagian kepala semuanya sampai 5 jari ini ya, maka yang kita lakukan adalah ke bagian sistem metabolisme. Yang pertama adalah bagian lambung. Kenapa harus lambung? Karena penyakit diabetes ini adalah berkurangnya zat insulin yang ada di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena kandungan gula yang ada di dalam darah kita itu terlalu banyak. Jadi pankreas tidak bisa bekerja dengan sempurna. Makanya pada saat pankreas itu tidak bisa bekerja dengan sempurna, maka semuanya menjadi menjadi darah kita mengandung manis. Jadinya manis, kandungan darahnya itu kadar gulanya itu terlalu tinggi jadinya. Untuk orang diabetes sendiri itu dikategorikan dia kalau misalkan sudah di atas 200 itu bisa dikatakan diabetes ya. Dan untuk di Indonesia ini kebanyakan diabetesnya tipe 2 gitu. Untuk titik berikutnya ini tadi lambung ini adanya di sini. Jadi kalau misalkan kita ingin tahu, ini kita gampangnya begini nih. Nah, ini adanya di sekitar sini nih. Jadi ini ada tulang yang nonjol. Nah, biasanya kalau kita pencet, ini ada rongga di sini. Nah, rongga di sini ada bagian dari otot-otot dan juga kalau kita ada kotorannya dia ada terasa seperti ada kayak pasir. Nah, seperti itu. Nah, ini adanya di sekitar sini. Untuk titik lambung. Nah, yang berikutnya itu adalah titik yang namanya usus 12 jari. Usus 12 jari ini besar, daerah luas di sini nih, segini nih dia nih. Nah,
usus 12 jari ini kalau kita gini ini terasa dia ada seperti kotorannya itu ada kayak pasir seperti itu. Nah ini kalau dipijat ini orang sakit. Ini bisa di sini. Usus 12 jari nih. Gitu. Ya. Dan sama, ini juga apa? Di sini juga untuk kelenjar pankreasnya itu adanya di sini. Sekitar sini ini, tapi dia melintang. Kalau yang usus 12 jari ini begini, ini pankreasnya ini melintang begini. Nah, untuk gampangnya ya kita pijat aja semuanya, titik ini dua-duanya langsung. Dengan cara seperti ini, atau dengan menggunakan tongkat kayu tadi ya. Nah, pijatan untuk mengatasi penyakit diabetes ini, untuk titik ini nih kalau bisa lebih lama, minimal dia 10 menit kita bisa pencet begini. Tekanannya ya stabil aja antara 1 sampai 2 kilo. Dan itu dilakukan 10 menit ya. Oke. Untuk selanjutnya titiknya adalah titik kandung empedu. Nah, cuman kandung empedu itu adanya di kaki kanan. Posisinya sebenarnya seperti di sini. Sama seperti dekat antara jantung dengan limpa. Nah, cuman adanya posisinya di kaki kanan. Nah, untuk mempersingkat, kita yang di kaki kanan itu anggap kita sudah menitikkan atau sudah kita memijat, maka selanjutnya kita memijat titik darah mata. Nah, mata ini adanya di bawah jari telunjuk dan jari tengah. Nah, ini kalau kita pencet, nah persis di bawah tulang tengahnya ini nih. Nah, ini adalah titik refleksi saraf dari mata. Ya. Nah, jadi kalau bisa dilihat di sini dan di sini. Nah, ini lebar segini nih. Nah, itu bisa kita pencet seperti ini satu-satu, atau bisa juga menggunakan bantuan tongkat seperti ini. Kita posisi tangan ini, nah kita giniin, kita pencet ini, nanti juga pencet lagi di sini ya. Nah, untuk mata nih ya. Nah, ini lakukan tetap semua titik itu rata-rata kurang lebih 5 sampai 10 menit tergantung itunya kita. Nah, untuk selanjutnya adalah titik prostat sekitar sini. Ini ya. Nah, ini titik prostat atau titik rahim. Nah, ini juga orang yang terkena penyakit diabetes itu juga ini nanti akan terganggu, terutama untuk laki ya. Dia nanti kemampuan seksualnya menurun drastis bila mana dia mempunyai gangguan penyakit diabetes ini. Oke. Kemudian juga karena prostat ini berkaitan dengan seperti tadi saya bilang dengan gangguan seksual, maka otomatis titik penis atau vaginanya pun juga dipencet. Nah, itu adanya sekitar sini. Jadi ini kan titik kandung kencing. Antara kandung kencing dengan pinggang ini di sini ada di sini nih. Nah, ini sini. Jadi memanjang gini nih. Nah, ini kita pencet aja daerah sininya. Jadi gampangnya nih, kalau itu biasanya ada tulang di sini, ya taruhlah 1 jari ya. Dari titik puncak tulang ini ke sininya itu 1 jari, sejajar dengan titik ini. Nah, ini kita pencet. Nah, oke. Nah, ini biasanya bisa 10 menit ya, bisa 5 sampai 10 menit. Nah, kemudian titik yang terakhir agar semua kotoran itu terbawa hingga bisa dibuang, itu adalah titik yang namanya kelenjar getah bening. Di sini adalah titik kelenjar getah bening bagian dada ya. Untuk menentukannya itu adalah gampang. Ini nih ada tulang yang dari arah jempol, terus juga ketemunya dari kelingking. Nah ini adanya sejajarnya di sini. Di tulang yang ini nih, sejajarnya dia di sini. Ya. Ini bagian dada. Nah, kemudian juga ini bagian perut. Ada juga titik ini pencet kurang lebih 5 sampai 10 menit. Konstan pencetnya ya. Kita begini. Cuman
pastikan harus pakai hand body nih, karena ini kulit bagian atas lebih tipis daripada kulit telapak bawah. Nah, kemudian titik kelenjar getah bening bagian perut. Nah, ini adanya di sini nih. Nah, ini kalau kita pencet nih, dia nih agak ya kenyal gitu loh di sisi sini nih. Nah, biasanya kalau kelenjar terganggu, dia ininya nih menonjol ya, posisi sini. Nah, untuk yang ada di sini nih kita pencetnya dari bawah ke atas ke arah jantung, karena kan ini alirannya kita harus mengarah ke jantung semua pada saat memijat di sini ya. Nah, ini pijat begini selama 5 sampai 10 menit. Nah, ini juga kelenjar bagian bagian atas ya, sama ini juga. Ini ada cekungan di sini nih, biasanya di cekungan kita gini, ini ada cekungan. Ada 2 otot ya di sini ya, uratnya, urat sini sama urat sebelah sini. Nah, ini di sekitar sini. Ini kita pencet ke arah atas juga. Nah, juga ada di sini antara ini mata kaki. Nah, di sini nih setelah samping mata kaki nih biasanya nih ada yang kenyal nih di sini nih, atau gendut gitu loh. Nah, ini kita pencet juga arahnya ke sana. Kita pencet. Nah, ini posisinya kurang lebih di sini nih. Ya. Nah, itu adalah titik-titik yang bila mana kita lakukan pemijatan secara rutin untuk orang yang menderita diabetes, insya Allah itu akan sangat membantu dan mengurangi, bahkan bisa nantinya bisa menyembuhkan ya. Karena kuncinya adalah sistem metabolisme kita itu terjaga, dan juga yang pasti yang harus kita jaga itu adalah pola hidup kita atau pola makan kita. Kenapa? Karena justru disitulah pantangan yang terberatnya. Misalkan jalur darahnya sudah bagus, tetapi karena kita tidak memantang pantangannya, makan manis-manis, misalkan seperti itu, makan nasi yang mengandung karbohidrat terlalu banyak, kayak gitu. Itu juga, terus juga makan nasi yang hangat atau sudah dipanaskan. Nah, itu juga terus juga kurang serat. Nah, justru hal-hal seperti itu yang harus kita jaga. Nah, makanan-makanannya kita tetap membutuhkan manis, tetapi harus tetap kita jaga. Jangan kita berlebihan. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan sebelum saya mengakhirinya, silahkan teman-teman bisa like, komen, subscribe, dan share video ini. Dan bila mana ada manfaatnya bagi teman-teman bisa silahkan share. Oke, salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.